Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Podcast Astra Pitaguna. Sebelumnya perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Nabil dan aku tak sendiri, ditemani oleh dua orang temanku. Yang pertama ada Kak Arga. Halo. Dan ada Kak Nurinda nih. Halo. Oh ya Kak, kita kan memakai baju biru-biru donger nih ya, berarti menandakan bahwasanya kita berada di SMA Islam Terdidia Baitul Iza. Iya Kak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang tak jauh-jauh tentang kita nih, Kira-kira apa sih, Kak? yaitu sekolah digital. Sekolah digital itu adalah perubahan dari sekolah tradisional menuju ke sekolah yang lebih modern karena adanya digitalisasi. Selain itu nih, sekolah digital merupakan luncuran dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan sebagai wadah pempersiapan generasi kita agar siap dalam menangani revolusi industri nanti. Jadi termasuk program kerja dari Kemendikbud ya. Berarti cocok ya untuk kita karena kita kan generasi Z, generasi milenial yang akrab dengan teknologi. Dengan adanya sekolah digital ini, penerapannya akan mempersiapkan kita menjadi generasi yang lebih siap dan piawai dalam teknologi. Setuju banget sih Kak, kalau ada suatu perubahan itu harus disikapi dengan suatu kesiapan dan kritis Kak. Nah, namun karena kita membahas soal sekolah atau perubahan sekolah digital itu, apa sih penerapan dan fasilitas yang menunjang sekolah digital itu apa aja sih Kak? Penerapan awal sekolah digital bisa dilihat dari ujiannya, Mas. Jadi kalau dulu ujian di sekolah itu berupa kertas ya, melalui kertas. Banget gitu. Iya. Nah, kalau sekarang kita ada yang namanya UTBK nih, ujian tulis berbasis komputer. Oh, itu buat jalur masuk kuliah ya Kak? Betul sekali Kak Nabil. Jadi sudah mulai menggunakan komputer, tidak menggunakan kertas lagi. Nah, selain itu, kita juga bisa memanfaatkan web ataupun aplikasi-aplikasi tertentu sebagai wadah pembelajaran kita. Oh, banyaknya sekali platform yang bisa Iya. digunakan Kak. Hanya selalu condong ke web, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ya Kak. Apalagi kita ini kan siswa SMA, pastinya banyak kegiatan-kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, terutama pada organisasi-organisasi. Ini yang si paling organisasi nih Kak. Iya, bahkan rapat organisasi pun dapat dilaksanakan secara online atau daring di dalam jaringan, tidak bertemu langsung. Seperti kayak judul lagu ya Kak, dari rumah ke rumah gitu. Iya, Kak. Pelaksanaannya, rapatnya gitu. Nah, tadi kan sempat menyinggung soal UTBK dan lain-lain ujian ya. Sebagai siswa, kita kan pasti butuh ataupun bahkan banyak siswa yang ingin bimbel nih. Nah, sekarang kita dipermudah dengan adanya digital, bisa mengakses bimbel online dimanapun yang kita mau. Iya, pastinya ya Kak. Sekarang aja kita di aplikasi pengunduh seperti Play Store atau App Store itu banyak sekali bimbel Kak. Sampai-sampai kita bingung milih mana yang cocok buat kita sih Kak. Terus apa ya Kak ya? Yang namanya suatu perubahan ya Kak ya. Perubahan itu pasti ada permasalahan. Yang dimana sekolah digital itu kan suatu perubahan sosial di dalam pendidikan ya Kak. Pasti ada permasalahan sih Kak. Iya, permasalahan karena kan ini peralihan ya, namanya globalisasi pendidikan. Yang namanya peralihan pasti butuh yang namanya waktu untuk intens. Beradaptasi Iya, juga beradaptasinya ya. tuh lebih, harusnya tuh waktunya lebih panjang dan banyak banget problem akibat ini, seperti yang misalnya dengan adanya Kesenjangan. kesenjangan dan juga lain-lain. Iya. Nah, di sisi lain, karena adanya perubahan ini, ada kesenjangan ini, itu berdampak tidak hanya pada murid, melainkan juga pada guru. Nah, guru dituntut untuk lebih siap dalam menggunakan teknologi ke depannya, agar dapat tersalurkan ke siswa. Nah, karena adanya globalisasi pendidikan ini dan adanya perubahan, pasti awalnya akan menolak karena tidak sesuai dengan habitnya itu ya Kak ya. Pasti guru-guru tuh banyak yang shock. Rata-rata kan guru-guru kita itu kan di dalam termasuk generasi X dan Y ya, dimana belum mengenal lebih dekat dengan digitalisasi. Sedangkan kita kan termasuk Generasi Z ya Kak. iya, generasi milenial atau milenial itu yang sejak lahir itu sudah melekat banget dengan digitalisasi terus. Iya. Apalagi pasti generasi terdahulu atau para guru pasti akan mengalami culture shock nih. Pasti banget sih. Iya. Nah, culture shock sendiri itu tadi ya terjadinya karena adanya kesenjangan nih, karena kan gaya belajar kita dari sebelum adanya sekolah digital sama yang belum kayak yang disebutkan tadi, ujian pakai kertas, sekarang harus pakai komputer. Padahal di usia-usia remaja itu belum semuanya bisa mengakses komputer, kan biasanya menggunakan dengan hal-hal yang mungkin dengan sosial media dan lain-lain. Iya sih Kak, mungkin perlunya standarisasi ya Kak ya. Iya. Entah itu di dalam jaringan, penyebaran jaringan, dalam gawe pun juga perlu distandarisasi. Betul. Nah, di dalam
permasalahan ini jaringan juga merupakan masalah utama karena kita sendiri di negara Indonesia memiliki kepulauan dan daerah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, perlunya standarisasi jangkauan internet di pelosok-pelosok negeri agar semuanya terjalan semuanya. Iya, terjalan dengan semua. Soalnya kalau menurut aku sih internet sih paling utama dan gawenya juga. Iya, betul. Iya, masih keterkaitan dengan internet nih. Gawe juga penting. Karena kan kita butuh ya itu semua. Gak semua siswa bisa memiliki gawe dan juga alat-alat elektronik yang memadai untuk sekolah digital. Jadi kita perlu penyesuaian dan juga pemerataan. Ya betul, itu kayak yang standarisasi itu ya kayak. Jadi apabila di suatu sekolah tidak memiliki HP salah satu siswanya karena ada standarisasi tersebut, maka mereka dapat mendapatkan gawe sebagai penunjang mereka bersekolah di era sekolah digital ini. Kalau kita sudah diberi gawe ya kayak orang kita aja nih kalau mempunyai gawe masing-masing ya, Iya. itu lebih condong gimana kan untuk interaksinya. Interaksinya pastinya berkurang sih Mas, karena kita akan lebih asik dengan dunia maya yang kita buat sendiri. Jadinya kita acuh terhadap teman ataupun keluarga di sekitar kita. Ya lebih terfokus di gawenya masing-masing. Tapi kalau kita berbicara tentang gawe nih kan, banyak sekali manfaat dari gawe itu sendiri. Iya, terutama pada kita sebagai siswa SMA pastinya akan lebih mudah mengais informasi di internet, lebih cepat, lebih efisien dan lebih banyak bisa diperoleh dari internet ataupun media-media sosial lainnya. Soalnya ilmu kan apabila sudah masuk ke media sosial kan, di media terutama di gawe kan luas sekali. Iya, benar banget. Nah, itu semua terjadi karena kita tuh dituntut tidak mau kita harus berusaha menguasai teknologi. Nah, itu positifnya. Sebagai generasi, kita jadi rasanya saya harus menguasai teknologi agar bisa memadai sekolah digital. Setuju banget sih kan. Orang kita sudah memasuki era industri yang baru lagi nih, menuju ke industri 5.0 nih ya kayak. Yang dimana kita dituntut lebih untuk menguasai teknologi, terutama di teknologi digitalisasi terutama. Betul sekali, saya setuju dengan Kak Nabil karena sekolah digital ini merupakan langkah awal bagi kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang serba bisa dalam teknologi di masa depan. Jadi kita harus mempelajari dengan betul apa itu teknologi. Ya benar banget ya kata Kak Arga itu. Jadi akan tetapi apabila kita sebagai seorang siswa nih ya digembleng terus kalau kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari sekolah, dan dari siswa, dari gurunya, itu perlunya kolaborasi agar terciptanya sekolah digital itu sesuai dengan tujuannya itu sendiri. Betul. Pemerintah dengan memberikan sokongan dana ke sekolah agar sekolah mengalirkan dana itu untuk memberikan fasilitas sekolah digital, dan akhirnya apa? Guru-guru itu bisa menjadi fasilitator yang baik ke siswa-siswanya, tersampainya semua ilmu ke siswa-siswanya karena kan ini era sekolah digital ya. Setuju sekali. Karena gimana pun kita ini sebagai remaja ujung tombak negeri ini, kita harus siap dalam perubahan di era yang akan datang, terutama pada berkembangnya teknologi. Iya. Apalagi kita nggak ada yang tahu ya nanti tuh beberapa tahun tuh bakal secepat apa teknologi ini menguasai kita. Dan kita juga termasuk generasi yang dituntut untuk memajukan bangsa ini lebih ya, orang dimana 20 tahun ke depan kita lah yang memimpin negara ini. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana dan untuk teman-teman kita yang ada di sini juga berpesan kepada kalian semua bahwa selamat dalam mencoba hal baru di dalam sekolah digital ini, dan marilah kita berjuang dalam memajukan negeri ini. Kobarkan semangat muda, dan pendidikan adalah pilar utama pada perubahan, sehingga kita harus terus memajukan negeri ini. Raihlah teknologi, jangan lalai termakan teknologi. Itu yang dapat kita sampaikan, dan kita tak segan-segan untuk mengingatkan kalian semua bahwasanya mari kita mengibarkan jiwa-jiwa semangat untuk menyambut sekolah digital ini. Sekian dari kami. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.